Sudah ada sejak zaman Majapahit, bahkan mungkin sebelumnya, karena cerita dari turun temurun nenek saya itu. Karena kebutuhan batik gedok sendiri itu kan fungsinya bukan, kalau zaman dulu bukan untuk diperjualbelikan secara umum. Batik gedok sendiri itu menandakan status sosial, jadi semakin banyak koleksinya itu menandakan semakin orang itu dianggap kaya, seperti itu. Lirone Jadi motif batik tenun gedok dan batik tulis di sini itu bukan hanya sekedar kain bermotif, dan semua ada namanya, ada fungsinya, ada filosofinya. Dan di zaman mbah-mbah dulu itu kalau mau membatik atau mau menenun itu di setiap motif, yang motif sakral misalnya kayak motif yang untuk menyembuhkan orang sakit, itu harus ada ritualnya. Batik di sini itu ada mulai kelahiran, sampai kematian. Ada motif tingkepan namanya jangan menir, ada motif pecotot beton yang artinya untuk melahirkan itu supaya mudah segera procot gitu, tanpa itu harapan para pembatik ya. Mungkin kalau yang mau melahirkan susah diselimuti dengan kain pecotot beton, itu akan segera kelar, segera baik-baik saja, lancar, seperti itu. Dan ada juga motif yang untuk sunatan namanya kembang pepe. Itu kembang pepe itu arti filosofinya kan bunga yang dijemur kering gitu, jadi untuk cepat mengeringkan luka, seperti itu. Jadi batik, semua batik itu membuatnya dengan penuh harapan dan doa. Ada motif untuk menikah itu klopo sekantet, itu diantaranya seseran ada itu. Klopo sekantet itu adalah bentuk simbol dari penyerahan si laki-laki ke pihak perempuan. Jadi klopo sekantet itu melambangkan seorang laki-laki. Saya tidak membawa apa-apa, tidak membawa rojobrono, hanya membawa klopo sekantet sak pikulane. Selimun itu yang dipakai selimut untuk orang sakit, itu dengan harapan si sakit segera mendapat obatnya dari situ. Itu mitosnya. Ada juga motif untuk setelah menikah, ada juga motif yang dipakai untuk perempuan, untuk berkumpul, untuk bahkan ada motif semua batik tenun itu kan semua pembuatannya mulai dari menanam kapas, menenun, memintal, membatik, mewarna alam pakai indigo, itu semua mengandung doa dan harapan. Dan itu mungkin kalau sakit panas diselimutkan bisa menimbulkan hawa dingin yang itu mungkin akan menyembuhkan, karena saking percayanya. Dan semua mengandung alam, tidak ada bahan kimia sama sekali. Dan untuk motif kematian juga ada, namanya motif kijing miring. Kijing miring itu bentuknya seperti titik-titik. Kalau di Jawa sini sendiri itu kijing itu kan pekuburan sarean, jadi itu melambangkan kematian. Sampai sekarang pun saya masih berupaya
apalagi untuk tenun gedoknya itu yang hampir punah karena tidak ada peminat generasinya. Yang disukai anak sekarang itu kan, sekarang apalagi zaman main gadget itu, sekarang sudah tidak ada lagi anak kecil yang mau belajar batik, apalagi yang nenun. Jadi saya sampai membuat alat pintal kecil, membuat alat tenun kecil dengan benang yang tadinya putih, coklat, warna-warna gelap, saya kasih warna yang jreng, merah, hijau, kuning, supaya mereka itu suka, tertarik, biar mau belajar. Tapi bertahun-tahun saya melakukan itu, yang tertarik memintal itu hanya dapat 2 anak yang bisa sampai sekarang, yang usia sekarang kelas 6 SD sama SMP. Terus yang nenun itu paling muda sekitar 40 tahun. Dan saya sedihnya kalau nanti misalnya tidak ada yang meneruskan, ya gimana lagi. Makanya saya berharap untuk pemerintah supaya ikut andil dalam melestarikan peninggalan leluhur ini supaya tidak punah. Jadi ayolah kita bareng-bareng melestarikan warisan leluhur ini. Siapa lagi yang melestarikan kalau bukan kita sendiri. Ingsun datan nyulah yani